Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video saya akan bahas tentang kesulitan, kesusahan yang saya hadapi saat pertama saya di Indonesia. Pasti kesusahan itu banyak dan sangat susah pada awalnya, sangat berat pada awalnya saya di Indonesia, khususnya di Makassar karena saya langsung dari Sudan langsung ke Makassar tanpa ke mana-mana. Di Jakarta itu cuma transit dan saya pada awalnya banyak kesusahan, banyak kesulitan yang saya dapat di Indonesia dan saya mau share pengalaman saya tentang itu insya Allah. Hal pertama yang saya hadapi di Indonesia, khususnya di Makassar, itu makanan. Hari pertama saya sudah makan, seingat saya sudah makan ayam bakar dan itu pada awalnya ya enak, bagus. Tapi setelahnya saya tidak tested itu rempah-rempah Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia. Sampai-sampai saya dengan teman saya makan nasi dengan tomat. Nasi dengan tomat karena rempah-rempah dengan bumbu-bumbu belum cocok sama sekali dengan saya dengan teman-teman saya. Dan alhamdulillah waktu itu ada teman saya di sini, jadi kita banyak, jadi kita mulai memasak. Tapi hari pertama setelah itu langsung kita makan nasi dengan tomat. Seingat saya nasi dengan tomat, dikasih garam lah sedikit, baru minyak sedikit, baru dimakan. Dan itu ya perbedaan budaya makan. Selama 6 bulan saya tidak makan makanan Indonesia sama sekali. Kecuali itu ayam bakar yang pertama saya makan, tapi setelah itu 6 bulan saya tidak makan makanan Indonesia. Dan saya dengan teman-teman saya memasak sendiri makanan Sudan, roti apa kan. Hal kedua itu bahasa dengan kuliah di Indonesia atau di Makassar. Kenapa? Karena yang pertama bahasa saya kan saya pakai bahasa Arab. Jadi saya tidak mengerti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya dulu mungkin ya ada di otak tapi tidak bisa dipakai seperti banyak orang yang banyak bahasa Inggrisnya di otaknya, di kepalanya, tapi dia nggak tahu pakai, cuma kosakata yang disimpan saja. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi pada awalnya bahasa saya susah sekali, sangat susah. Kadang-kadang kalau saya dapat orang Indonesia yang bisa bahasa Arab walaupun sedikit, ya saya alhamdulillah ya itu bagus. Saya bisa cerita, jadi saya bisa apa ya berkomunikasi begitu. Dan kalau dalam kuliah, seingat saya pas saya di Indonesia langsung saya masuk kuliah langsung dengan kursus bahasa. Kursus bahasa berjalan dengan kuliah. Jadi saya masuk kuliah tidak mengerti, pergi kursus bahasa ya tetap masih sedikit pelajarannya. Walaupun saya sudah kursus di Sudan, mungkin sekitar 2 minggu di Sudan, tapi tetap saya tidak mengerti karena bahasa yang saya belajar di sana saya merasa beda sekali, jauh bedanya dengan bahasa yang saya dapat di sini. Jadi pas saya masuk kuliah saya pusing. Pas saya mau tidur atau sudah tidur, saya mimpi dengan bahasa. Jadi kepala saya itu kayak berjalan bahasa terus, bahasa Indonesia didengar saja. Maksudnya bahasa yang didengar seperti pusing. Jadi kepala itu sudah jadi kayak ya sangat berat begitu, sangat larut. Jadi ya alhamdulillah waktu itu saya sudah mau pulang, sudah tidak mau melanjutkan kuliah di sini karena sangat susah, sangat berat pada saya karena bahasa Inggris saya kan lemah dan bahasa Indonesia saya tidak ada sama sekali. Jadi itu hal yang membuat saya bosan dan hampir saya pulang. Kecuali saya dengan teman-teman saya diskusi dan sudah dinasihati jangan pulang. Bahkan ada yang nasihati saya pulang saja karena itu bukan bahasamu, tetap kamu pusing begitu. Dan saya itu S1, yang mereka yang lain S2, S3. Jadi saya yang merasa berat begitu. S1 dengan bahasa yang bukan bahasa saya, ya luar biasa itu. Waktu saya di kelas, saya jadinya bukan fokus mengerti
mata kuliahnya, tidak. Saya fokus mengerti bahasanya, saya fokus menulis kosakata Indonesia supaya saya pulang menerjemahkan lagi supaya saya mengerti. Jadi saya sampai semester ketiga saya masih menulis kosakata bahasa Indonesia, bukan maksudnya saya fokus di mata kuliahnya apa. Mata kuliahnya itu setelah saya terjemahkan itu baru saya belajar mata kuliahnya sendiri, baru sedikit masuk ya, atau belajar dengan bahasa saya atau bahasa Inggris. Jadi ya susah dan berat sekali, sangat berat. Dan alhamdulillah saya sudah lulus dari itu, dan semester 1, 2, 3 nilai saya rendah karena faktor bahasa. Dan selain itu alhamdulillah dosen-dosen saya yang saya hormati membantu saya banyak dengan kadang-kadang dikasih saya tugas dalam bahasa Inggris, bahkan ada yang mengajar saya dalam bahasa Inggris. Jadi ya alhamdulillah sudah bagus lah kuliahnya. Kalau di jalan, bahasa Indonesia atau bahasa saya yang saya pakai bahasa campur. Bahkan kadang-kadang saya pakai bahasa isyarat ya. Saya pakai bahasa isyarat, dan kalau menurut saya bahasa isyarat itu ya hal yang biasa, seperti yang kalian lihat saya bergerak tangan saya, kepala saya kayak orang India ya begitu. Tapi ya menurut saya hal yang biasa, tapi kadang-kadang ada yang ketawa saya pakai bahasa isyarat. Jadi sangat ya biasa, tapi hidupnya berjalan, tapi kadang-kadang merasa berat dan merasa sulit. Dan alhamdulillah saya dapat banyak bantuan, kalau di bantuan bahasa, bantuan terjemahan dari teman-teman kelas, dari teman-teman kenalan, bahkan dari dosen sendiri. Dan alhamdulillah itu sangat membantu saya dalam menjalankan kuliah saya di Indonesia. Hal yang susah menurut saya beradaptasi dengan orang Indonesia. Hal itu kembali ke apa? Kembali ke budaya, karena budaya saya beda dengan budaya orang Indonesia. Jadi itu hal yang sangat juga susah saya merasakan, karena kalau saya tidak beradaptasi dengan orang Indonesia, jadi saya juga susah hidup begitu. Saya juga susah cari teman, susah saya cari begitu. Karena faktor bahasa juga itu mempengaruhi begitu kehidupan atau beradaptasi dengan orang Indonesia dengan baik. Bahasa Indonesia saya yang sekarang ini saya tidak bisa bilang 100%, dan saya tidak bisa bilang saya tidak mengerti ya. Kadang-kadang dalam satu bulan atau 1 minggu misalnya saya dapat beberapa kosakata yang saya belum mengerti, saya belum tahu apa artinya. Sampai sekarang saya masih mencari bahasa Indonesia, karena bahasa itu pasti luas sekali. Alhamdulillah saya sudah lewati semua kesusahan itu, dari makanan, bahasa, beradaptasi dengan orang Indonesia, dan kesusahan kuliah dalam kelas begitu. Saya sudah lewati semua, dan saya alhamdulillah merasa nyaman di Indonesia, dan saya suka sekali orang Indonesia karena orangnya ramah. Terima kasih untuk nonton video saya ini. Jangan lupa subscribe channel saya, like video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.